Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizky Arif Munandar, kemudian ada Salma Anis Hanifa dan Suci Liki Aazandia. Kami peserta Latsar CPNS PPSDM golongan 2 gelombang 1 angkatan 1 kelompok 1 akan mempresentasikan video analisis isu korupsi. Kita mulai dari definisi dari korupsi. Pengertian korupsi berkembang dengan begitu banyak definisi. Hal ini disebabkan karena definisi korupsi dapat ditemui dalam berbagai perspektif, baik melalui kata secara harfiah, pendapat berbagai pakar, maupun berdasarkan legislasi yang mengaturnya. Sekarang kita bahas 3 pengertian korupsi. Yang pertama, terminologi asal kata. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang merupakan kata kerja dari corrumper, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Kemudian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Kemudian yang ketiga, dari hukum di Indonesia. Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya adalah ciri-ciri korupsi. Menurut Syed Hussein Alatas dalam bukunya Sosiologi Korupsi, ciri-ciri korupsi adalah: yang pertama, korupsi melibatkan lebih dari satu orang. Karena korupsi merupakan kasus yang berbeda dengan pencurian ataupun penipuan. Korupsi cenderung dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama, yaitu mendapatkan keuntungan dari hak orang lain. Lalu yang kedua, korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Korupsi juga melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang. Yang keempat, mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Ya, yang selanjutnya yaitu korupsi berdasarkan modus selama periode 2020 yang bersumber dari Indonesia Corrupt Watch. Setelah kita melihat grafik ini, terdapat informasi bahwa selama tahun 2020 terjadi 50 kasus terbanyak, yaitu modus penggelapan uang. Yang kedua itu markup, yang ketiga proyek fiktif, yang keempat laporan fiktif, kelima pungutan liar, keenam penyalahgunaan wewenang, ketujuh penyalahgunaan anggaran, yang kedelapan suap, yang kesembilan pemotongan, ke-10 manipulasi saham, ke-11 gratifikasi, yang ke-12 anggaran ganda, dan yang terakhir markdown. Pertama-tama kita identifikasi beberapa isu dengan menggunakan metode pentahelix. Yang pertama, government atau birokrat. Isu atau permasalahannya, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara disebut menerima 17 miliar rupiah dari dana paket pengadaan bansos untuk penanganan COVID-19. Yang kedua, bisnis. Isu atau permasalahannya, pengusaha Samintan ditangkap KPK melakukan penyuapan proses terminasi kontrak proyek PLTU Mulut Tambang Riau kepada ex-wakil ketua Komisi 7 DPR Eni Maulani Saragih sebesar 5 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga, dari akademik atau pendidikan. Isu atau permasalahannya, mantan kepala dan bendahara SMPN di Kota Bekasi diduga terlibat tindak pidana korupsi melakukan korupsi dana BOS sebesar 397 juta lebih pada tahun 2021. Kemudian yang keempat, komunitas. Isu atau permasalahannya, masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat juga. Yang kelima, media atau media massa. Masih kurangnya peran aktif dari media untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak korupsi. Setelah kita identifikasi, kemudian kita tentukan prioritas isunya dengan menggunakan metode USG. Untuk penjelasan tabelnya, untuk U, urgensi yang artinya darurat, S, seriousness, serius, G, growth yang artinya potensi.
Untuk angka-angkanya, yang pertama sangat tidak mendesak, yang kedua tidak mendesak, ketiga cukup mendesak, 4 mendesak, dan 5 sangat mendesak. Untuk isu yang pertama, U-nya 5, S-nya 4, J-nya 5, total ada 14. Untuk isu yang kedua, U-nya 3, S-nya 3, J-nya 2, totalnya 11. Untuk isu yang ketiga, U-nya 4, S-nya 3, J-nya 3, total 10. Untuk isu yang keempat, U-nya 4, S-nya 3, J-nya 4, total 11. Dan isu yang kelima, U-nya 3, S-nya 3, J-nya 4. Dari kelima isu ini, yang paling serius adalah yang isu pertama. Selanjutnya, analisis fishbone. Dari kasus yang telah dilakukan metode USG, maka kasus dengan nilai tertinggi adalah kasus mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang disebut menerima dana sebesar 17 miliar rupiah dari dana paket pengadaan bansos untuk penanganan COVID-19. Dilihat dari analisis fishbone, maka kasus ini didasari dari 4 faktor, yaitu faktor individu, hukum, organisasi, dan juga uang. Dari individu, hal ini disebabkan karena beberapa hal. Salah satunya yaitu lemahnya keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena lemahnya keimanan, seorang individu menjadi goyah dan berusaha mengambil hak orang lain. Lalu ada juga gaya hidup. Hal ini bisa didasari oleh gaya hidup individu itu tersendiri atau juga tuntutan dari keluarga. Selanjutnya adalah sifat tamak, rakus, dan juga serakah. Karena beberapa sifat buruk ini, individu menjadi berperilaku korupsi. Selanjutnya adalah organisasi. Penyebabnya adalah tidak adanya pengawasan internal atau lemahnya pengawasan internal. Karena hal ini, maka tindak korupsi pun menjadi meningkat. Lalu kurangnya transparansi dalam hal keuangan, sehingga proses atau jalur keluar masuknya keuangan tidak dapat dipantau dengan jelas. Lalu penyebab berikutnya adalah karena uang. Dengan anggaran yang sangat besar, maka tindakan korupsi menjadi semakin mungkin untuk terjadi. Godaan akan semakin besar dan terjadilah tindakan korupsi. Dan yang terakhir adalah karena hukum, yaitu kurang tegasnya hukum mengenai kasus-kasus korupsi. Setelah kita mengetahui analisis fishbone, terdapat 4 indikator, yaitu hukum, individu, uang, dan organisasi. Tentunya dalam mencari alternatif penyelesaian isu, kita harus mencari alternatif penyelesaian isu yang berhubungan langsung dengan fishbone tadi. Terdapat 4 indikator juga, individu, organisasi, uang, dan aturan. Dalam indikator individu terdapat 3 juga, yaitu pertama, menumbuhkan sikap anti korupsi, bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan rasa syukur, dan yang kedua, indikator organisasi, terdapat 3 juga. Yang pertama, meningkatkan pengawasan internal dalam instansi, kedua, menghindari konflik kepentingan dalam bekerja, yang ketiga, memperbaiki kultur organisasi menjadi lebih baik agar menutup peluang terjadinya korupsi. Yang ketiga, indikator uang, mengalokasikan dana anggaran sesuai kebutuhan dan pengeluaran yang ada. Yang kedua, membuat rencana anggaran yang jelas dan terarah. Yang ketiga, memperkuat pengawasan penggunaan anggaran di internal. Dan indikator terakhir yaitu indikator aturan. Yang pertama, melaporkan segala bentuk tindakan korupsi terhadap penegakan hukum. Yang kedua, meningkatkan kualitas hukum dan memberantas korupsi. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama yang baik antar stakeholder terkait penanganan kasus korupsi. Berdasarkan hasil analisis yang sudah kami paparkan, dapat ditarik kesimpulannya bahwa korupsi terjadi karena adanya sikap tamak dan gaya hidup individu itu sendiri, kurang tegasnya penegakan hukum korupsi di Indonesia, terjadi anggaran yang besar namun tidak teralokasikan dengan baik, dan kurangnya transparansi keuangannya. Dengan demikian diperlukan kesadaran dalam diri kita untuk menumbuhkan sikap anti korupsi, merubah kultur yang ada dalam organisasi tersebut, dan menjalin kerjasama antar stakeholder terkait penanganan kasus korupsi di Indonesia.
Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.